Ya, teman ini kan di dalam Quran surat ke-43. 43. Ya, ayat ke-67. 67. Masya Allah. Jadi bunda, ini kan kata bunda sahabat bunda. Nah kalau di dalam Al-Quran sahabat itu disebutkan al-akhillau yauma idim ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Adapun persahabatan itu besok di yaumil kiamah banyak yang menjadi permusuhan kecuali sahabat yang bisa membawa kita untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apabila mendapati sahabat yang demikian akhirnya kita jadi sebel seperti yang tadi ditanyakan, silahkan untuk mengatur jangan terlalu over bertemunya. Karena di saat seperti demikian kita nggak beli juga jadi nggak enak gitu kan. Kemudian timbul dongkol di hati yang akhirnya merusak hati kita yang tadinya bersih jadi timbul nggak enak. Nah lantas bagaimana kalau memang kita mau beli silahkan beli. Ya, tapi sekiranya memang kita nggak mau beli, ada baiknya nggak usah pakai nggak enak. Bilang aja. Nah, iya. Kalau disamperin terus disamperin ke rumah, di ini segala macam. Ya, jadi udah yang namanya hukum jual beli itu di dalam Al-Quran surat ke-4, 4, juz ke-5, 5, ayat ke-25, ayat ke-29, 29. Yes. Maaf ya, udah tahu kan kenapa saya pakai bahasa Inggris? Ya. Ya lihat lagi nanti di episode-episode berikutnya. Nah di situ ada aturan mainnya udah ya. Yang dimana redaksinya si penjual dan si pembeli illa antakuna tijaratan antarodi minkum. Yang kedua belah pihak saling meridoi. Oh. Di saat si penjual cocok nih dengan harga yang mau dibeli, pembeli pun ridho, itulah aturan main dalam jual beli. Tapi kalau sifatnya dipaksakan, sesuatu yang dipaksa nggak ada yang enak. Ya. Nah di sini udah bukan aturan dalam jual beli. Ibu pun membeli harus betul-betul ridho. Memang kebutuhan yang memang kita pengen punya. Tapi di saat memang nggak ridho, daripada merusak hati kita, sampaikan baik-baik. Bilang aja nggak punya duit, padahal punya. Tapi gimana tuh Ustaz? Bilang sebaiknya, maaf kan baru kemarin saya beli. Ini masih mau beli yang lain aja, yang kemarin masih ada belum habis. Begitu sampaikan, ya. Jadi nggak usah bohong nggak punya duit gitu. Jangan, ya jangan, itu jadi doa udah. Takutnya maaf ya saya nggak punya duit, padahal di dompetnya ada. Ada ya. Aku ntar begitu buka dompet hilang kan, nah ya benar. Ya itu khawatir. Jadi jangan sampai berbohong, sampaikan baik-baik, jangan memutus persahabatan itu. Iya. Begitu ya Ibu Yuli. Yuli. Uyu. Jangan dikata apa-apa. Ini. Iya Yuli. Ya. Oke, Melon ada yang mau ditanya? Ada nih, Ustaz. Apa? Kalau sekarang nih kita kerja nih punya bos gitu. Nah ini bos suka nyuruh-nyuruh karena kita mau dapat duit, yang penting kita dapat duit dah. Kita nurut aja sama nih bos nih. Yang penting kita dapat duit banyak. Disuruhnya kadang-kadang yang berbuat maksiat, misalkan nganterin dia ke tempat selingkuhannya, nganterin dia jalan ketemu cewek-cewek, terus kita disuruh beli barang-barang yang haram. Yang penting gue dapat duit dah nih, gue nurut sama bos gue. Nah itu gimana itu Ustaz? Dia butuh duit juga, tapi bosnya kayak begitu. Ya, di dalam Quran surat ke-63, 63, juz ke-28, 28, yes, ayat ke-9. 9. Udah gak usah dijelasin Ustaz. Ya. Langsung aja. Paseh pisan, ya, paseh udah pada ngerti ya. Jadi Allah mengingatkan ya untuk kita semua, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Hai sekalian orang-orang yang beriman, janganlah kamu dilalaikan untuk dua urusan, harta dan anak. Anak, harta, harta, anak. Kenapa? Itu segala macam dilakonin buat anak. Ya, kenapa? Biar dapat banyak. Saya pengen dapat banyak harta. Jadi nggak sempat buat ngaji di Barakallah, nggak sempat membantu orang yang lagi kesusahan, nggak sempat tetangga lagi ada meninggal buat bertajiah. Di otak cuma harta, anak, harta. Menjadi abdi cuan.
Nah, lantas seperti itu pertama tadi kalau kita purkakan kepada Quran surat Al-Munafikun ayat ke-10, ayat ke-9, itulah orang-orang yang merugi. Dan buat kita yang menjadi budak seperti itu, segala macam cara kita halalkan, yang penting mendapat cuan. Apa kata Rasulullah? Mandalla alal khair falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa orang yang menunjukkan kebaikan, maka walaupun dia nggak mengerjakan, sama dengan mengerjakan kebaikan. Begitupun sebaliknya.